Hai sob, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas suatu pertarungan antara Luffy melawan Kaido yang disebut-sebut sebagai pertarungan paling epik. Aquano dalam cerita di seri One Piece merupakan sebuah momen atau peristiwa yang menarik saat ini, terutama pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Di sepanjang Aquano, diketahui bahwa Kaido dan Luffy sudah bertarung 2 kali. Dan dalam 2 kali pertarungan itu, Luffy harus kalah dari sosok Yonko, pemilik julukan makhluk paling kuat di dunia One Piece. Meskipun kondisi Luffy benar-benar parah, namun dia masih memiliki determinasi untuk menghabisi dan mengalahkan Kaido. Inilah yang kemudian membuat Aquano menarik dan menegangkan. Dan bahkan ini masih menuju puncak cerita, yang artinya tentu akan ada sesuatu yang dahsyat dan tidak kalah epik akan muncul di akhir ceritanya nanti. Dalam cerita yang biasanya muncul di genre shonen, ketika protagonis utama menghadapi pertarungan terakhirnya, menghadapi villain utama di sebuah arc, mereka akan terlebih dahulu kalah, kemudian mendapatkan peningkatan kekuatan, dan kemudian berhasil membalikan keadaan. Namun tentunya tidak semua shonen memiliki formula cerita seperti itu. Ada juga seri yang mampu merubah ekspektasi dari para fan. Dalam berbagai arc sebelumnya di seri One Piece, Luffy memang diperlihatkan kalah terlebih dahulu dalam pertarungan pertama, sebelum kemudian dia menang di pertarungan kedua. Contohnya adalah ketika dia bertarung menghadapi Rock Lucy di Enies Lobby. Dalam pertarungan pertama, Luffy melawan Kaido di awal Aquano. Luffy menggunakan Gear 4 untuk menghajar Kaido, yang mana hal itu nyatanya tidak mempan, dan justru Luffy yang harus takluk dalam satu serangan. Sepertinya Oda Sensei sedang ingin menghadirkan sebuah kesan seberapa kuat dan mengerikannya sosok Kaido dibandingkan Luffy, sambil juga membangun sebuah kesan bahwa mengalahkan Kaido adalah sesuatu yang akan sulit Luffy lakukan. Sejak kekalahan itulah, Luffy kemudian mulai melatih dan meningkatkan kemampuan Haki Buso tingkat lanjut bersama Hyogoro di penjara Udon. Setelah Luffy mampu menguasai Haki Ryu, kemudian dia memimpin penyerangan ke Onigashima. Ketika Luffy kembali bertarung menghadapi Kaido, dia tidak sendirian. Ada generasi terburuk lainnya yang membantu, seperti Zoro, Kid, Killer, dan Law. Hal ini bahkan semakin memperkuat kesan Kaido sebagai musuh yang kuat. Apalagi sebelumnya, Kaido sendiri berhasil menghabisi seluruh sisa dari Red Scabbard. Meskipun mereka mengungguli Kaido dan Big Mom dalam hal jumlah, itu bukan jaminan bagi para generasi terburuk untuk bisa menang dari kedua Yonko tersebut. Kemudian bisa kita lihat di mana para generasi terburuk sempat melancarkan serangan kepada mereka berdua, yang pada kenyataannya tidak berpengaruh banyak. Justru kemudian mereka harus kalah akibat serangan dahsyat kedua Yonko tersebut. Law dan Kid bahkan mengakui bahwa mereka kewalahan jika harus menghadapi Kaido dan Big Mom dalam waktu yang sama. Karena itulah Kid kemudian muncul dengan ide untuk memisahkan kedua Yonko. Ketika Luffy berhadapan dengan Kaido lagi dalam pertarungan 1 lawan 1, Luffy diperlihatkan memiliki harapan menang ketika dia mampu mengaliri haki penguasa ke serangan yang ia lakukan. Hal itu memang berdampak serius pada Kaido. Namun, ternyata hal itu tidak cukup untuk bisa mengalahkan Kaido. Yang terjadi justru Luffy harus kalah untuk yang kedua kalinya.
Sepertinya Luffy masih butuh waktu untuk mengendalikan tekniknya itu agar bisa membantunya mengalahkan Kaido. Yang mana hal ini semakin membuat upaya Luffy untuk menang semakin sulit. Luffy sendiri masih belum menyerah untuk bisa mengalahkan Kaido. Setelah berhasil sadar, dia kemudian dibantu Momo untuk kembali ke Onigashima dan bertarung menghadapi Kaido lagi. Saat ini ada 3 orang yang sedang dihadapi Kaido, yaitu Luffy, Momo, dan Yamato. Ada beberapa ulasan mengapa Kaido menghadapi beberapa lawan sekaligus menjadi sebuah ide yang menarik. Yang pertama, hal ini akan memberikan bukti kepada para pembaca bahwa pertarungan epik tersebut bukan hanya milik Kaido dan Luffy. Para penduduk Wano sudah sangat menderita selama 2 dekade akibat Kaido. Kaido juga membunuh tuan dari 9 sarung pedang merah, Kozuki Oden, yang mana hal itu membuat mereka akhirnya dendam kepada Kaido dan ikut dalam penyerangan ke Onigashima. Mereka tidak ingin hanya menyerahkan tanggung jawab untuk bisa mengalahkan Kaido kepada Luffy. Meskipun harus kalah, mereka setidaknya sudah berusaha untuk membalaskan dendam tersebut. Yang kedua, Aquano benar-benar menghadirkan banyak sekali karakter dalam pertempuran di Onigashima ini. Kita bahkan diperkenalkan dengan Tobiropo dan juga Yamato. Jika pertarungan tersebut hanya sekedar tentang Luffy dan Kaido, tentu alur ceritanya akan mudah ditebak oleh para fans. Sebaliknya, dengan banyaknya karakter yang terlibat dan juga beragam nasib yang harus mereka alami, semuanya menjadi tidak bisa diprediksi. Masing-masing karakter yang ikut berusaha menghabisi Kaido atau ikut bertarung melawan Kaido memiliki alasannya masing-masing. Dan hal ini yang membuat cerita dan pertarungan melawan Kaido di Aquano menjadi sangat kompleks dan menarik. Pada akhirnya, mungkin memang Luffy yang akan mengalahkan Kaido. Namun yang perlu diapresiasi adalah bagaimana Oda Sensei membangun hip dan mendesain sedemikian cerita tersebut agar terlihat lebih masif dan lebih epik. Dan ini bisa menjadi salah satu cara menarik untuk menutup sebuah arc dalam cerita. Itulah teori One Piece mengenai pertarungan Luffy melawan Kaido yang menjadi pertarungan paling epik di serial anime. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan share videonya ke semua medsos kalian. Terima kasih dan salam OP.